Musim ini sampai pekan ke-26, Lukaku sudah mencetak 18 gol dan 8 assist di Serie A. Total, ia sudah mencetak 24 gol di semua kompetisi. Kiprahnya sebagai target man dan pembawa kemenangan semakin penting bagi Inter. Lalu, apakah karir Lukaku kali ini sudah bisa kita sebut sukses di Inter? Kita akan bahas kenapa Lukaku gagal di MU dan bersinar di Inter. Tanpa basa-basi, mari kita bahas. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman Interisti yang sudah mensubscribe channel ini. Channel ini membahas hal-hal menarik seputar Inter. Tak sekedar berita, tapi membahas topik-topik yang lain lebih dalam. Bagi yang belum subscribe, bantu kami berkembang dengan menekan tombol subscribe dan notifikasi, agar kamu jadi yang pertama saat kami menayangkan video baru soal Inter. Oke, balik lagi soal Lukaku. Siapa yang menyangka kehadirannya? Datang dengan label striker gagal di klub sebelumnya, Lukaku langsung menggeser Mauro Icardi. Kiprahnya di musim pertama 2019-2020 cukup menjelaskan betapa berartinya peran Lukaku. Antiklimaksnya terjadi pada partai final Piala Europa League musim lalu. Lukaku membuat blunder yang membuat Inter gagal meraih trofi setelah 1 dekade tanpa piala. Tapi itu sudah berlalu. Musim ini seolah menjadi kesempatan kedua baginya. Gol demi gol lahir tanpa basa-basi. Kekuatan body balance-nya luar biasa. Ada rasa khawatir bagi Interisti kalau Lukaku harus absen di pertandingan. Tentunya ini semua tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang mempengaruhi situasi ini. Saat bermain di Manchester United, Lukaku bukanlah center of the game. Setan Merah justru menampilkan 3 pemain depan yang bergerak dinamis. Lukaku kesulitan masuk dalam irama permainan karena bola tidak berpusat padanya. Kalau kita amati, Lukaku ini bertipe penyerang murni. Masih ingat Bobo Vieri? Nah, Lukaku seperti versi lain dirinya. Ketajamannya amat bergantung pada pasokan bola dari lini lainnya. Kalau saat di MU, Lukaku menderita karena dianggap kurang lincah, di Inter beda cerita. Pelatih Conte dalam beberapa wawancara mengenai Lukaku dengan jelas mengatakan bahwa Lukaku perlu meningkatkan kebugaran dan mencapai berat badan idealnya. Hal ini direspon positif oleh Lukaku. Dengan besar hati, ia mau mengkoreksi dirinya sendiri dan tidak melakukan kesalahan yang ia lakukan saat di MU. Postur tubuhnya kini menjadi nilai lebihnya. Sekarang kita lihat, di berbagai aksi Lukaku bisa membuka ruang sendiri. Ketika spesifikasi skillnya sudah sesuai dengan yang Conte mau, Lukaku pada akhirnya menjadi role player di skema permainan Inter. Pasokan bola dari lini tengah bisa ia makan dengan baik. Apalagi beruntungnya, Lukaku mempunyai tandem duet Lautaro Martinez yang cukup nyetel dengan permainannya. Mereka berdua bisa mengkalkulasi peluang sekecil apapun untuk dikonversi menjadi gol. Dua musim di MU, total Lukaku mengoleksi 28 gol saja. Untuk ukuran striker, sebenarnya ini nggak buruk-buruk amat sih. Tapi klub seperti MU memang beda. Ekspektasi Jose Mourinho ketika mendatangkannya adalah untuk menggantikan Ibrahimovic dalam jangka panjang. Realitanya, ketika berganti pelatih ke Ole Gunnar Solskjaer, peran Lukaku tak memuaskan banyak pihak. Ia dianggap tidak bisa menguasai tekanan ketika berhadapan dengan laga big match. Mayoritas gol-gol Lukaku terjadi saat United bersua tim-tim semenjana. Stigma kalau Lukaku bukan big game player menyeruak. Suasana ini semakin memperburuk karirnya di MU. Seperti yang di awal kami sebut, datang ke Inter adalah kesempatan kedua bagi dirinya untuk memperbaiki segalanya. Terlebih di Inter, Lukaku sebagai peran utama yang dipercaya Conte. Ya, memang Lukaku belum sepenuhnya sempurna menjalani big match. Tapi melihat grafiknya yang selalu menanjak, bolehlah kita optimis akan masa depannya. Laga big match yang menentukan seperti Derby Milano di paruh musim kedua musim ini, kita sudah melihat perkembangannya.
ia berhasil mengelola konfliknya dengan Ibrahimovic dan hadir sebagai pemenang. Musim belum berakhir, Inter yang kini hanya fokus ke kompetisi dalam negeri harusnya dapat dimanfaatkan oleh Lukaku untuk meraih juara. Karena sebanyak apapun gol dari Lukaku, kalau Inter tidak berhasil meraih Scudetto, maka kesuksesan belum dapat disematkan padanya. Saat video ini tayang, Lukaku belum memberi gelar apapun buat Inter. Kalau cuma banyak gol sih, si mantan juga bisa. Ayo Lukaku, kami Interisti selalu mendukungmu. Simak juga video bahasan soal polemik penjualan klub Inter di channel ini. Klik like jika kalian suka video ini. Stay safe, stay alive, dan Forza Inter!